Halo Scaper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan alat DIY sterilizer elektrolisis air. Yang seperti ini ya kawan-kawan alatnya. Nah, alat ini biasa kita sebut dengan Twin Star ya kawan-kawan. Nah, banyak dari kita yang menganggap bahwa Twin Star ya ini alatnya ya, seperti itu ya kawan-kawan, padahal itu adalah merek. Oke. Alat ini masih kontroversial ya kawan-kawan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa alat ini bisa menghambat alga. Nah, untuk mekanismenya adalah dia memecah H2O atau air menjadi dua senyawa, yakni hidrogen dan oksigen. Nah, karena hidrogen ini adalah senyawa paling ringan di muka bumi, jadi dia langsung menguap, menyisakan oksigen ya dengan butiran yang sangat halus, dan harapannya nanti dia bisa memenuhi kebutuhan oksigen di dalam tank kita, sehingga bakteri pengurai amonia bisa mendapatkan oksigen dengan cukup, dan ini bisa sedikit menghambat alga ya kawan-kawan. Nah, itu menurut sumber yang mengatakan bahwa alat ini bisa menghambat alga. Nah, ada sumber lain yang mengatakan bahwa ini sama sekali tidak menghambat alga ya kawan-kawan. Ada dua sumber karena ini masih kontroversial. Terlepas dari itu, di sini terserah kalian mau percaya yang mana. Saya hanya ingin membuat video tutorial pembuatan alat ini ya kawan-kawan, karena ini ada pabrikannya, sehingga saya ingin membuat replikanya seperti itu. Nah, untuk seperti yang saya katakan tadi, ini adalah memecah H2O menggunakan aliran listrik. Nah, perlu diingat ya kawan-kawan, tolong di sini ya, sebelum kalian bertanya apakah tidak nyetrum, apakah tidak panas airnya, tolong ya kawan-kawan kalian pahami. Di sini saya menggunakan arus DC. Nah, ini yang perlu kalian pahami, arus listrik itu ada dua macam, yakni DC dan AC. Yang AC ini yang 220 volt yang langsung dari PLN itu. Nah, itu kalau kita cemplungkan ya ikannya akan mati sama orang-orangnya juga ya kawan-kawan. Nah, di sini kalau arus DC dia dari PLN masuk ke sebuah adaptor. Nah, ini terserah adaptornya, di sini saya menggunakan 12 volt, maka outputnya akan 12 volt. Kalau adaptornya 24 volt, dia akan mengeluarkan listrik 24 volt. Dan ini cukup aman di tank saya. Nanti saya ada uji coba untuk menyentuh bagian kawatnya nanti di akhir video. Untuk ikan juga dia cukup aman ya kawan-kawan. Nah, ini sebelumnya saya juga pernah membuat alat seperti ini. Nah, videonya ada di sini. Nah, di situ saya menggunakan ram nyamuk biasa dari stainless yang tipis. Ini ada kelemahannya. Ketika saya nyalakan agak lama, dia korosif dan luruh, atau istilah Jawanya itu muprul ya kawan-kawan, luruh pecah gitu. Nah, di sini sudah saya sempurnakan. Saya menggunakan kawat stainless steel 304. Ini sudah saya uji coba sekitar 30 menit dan dia kondisinya tidak korosif dan tidak luruh, begitu ya kawan-kawan. Nah, untuk penggunaan ya ini perlu kalian pahami dan perlu ditekankan di sini. Ini hanya menurut rekomendasi saya ya, cuma 5 menit saja ya kawan-kawan. Jadi ketika lampu mati, di malam misalkan lampu mati, lampu dimatikan, itu kalian nyalakan sekitar 5 menit saja. Nah, sehari cukup 5 menit saja, atau sehari 2 kali 5 menit 5 menit, terserah. Yang satunya mau jam berapa terserah. Yang penting jangan terlalu lama, cukup 5 menit saja. Oke kawan-kawan. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY sterilizer elektrolisis air. Bahan yang pertama ialah kawat ram stainless steel 304. Ini terdapat di alat saringan jus atau saringan teh ya kawan-kawan. Bisa beli di toko gerabah atau online shop. Nah, ini berbeda dengan kawat ram nyamuk biasa. Dia lebih besar untuk diameter kawatnya. Lalu ada adaptor 12 volt DC 2 ampere. Ini minimal pakai yang 2 ampere ya kawan-kawan. Lebih besar tidak masalah. Nah, kemudian ada kabel tembaga tunggal atau kabel AWG yang kecil. Lalu ada PVC foam board warna putih. Ya, kemudian ada plastik warna putih, ini bekas wadah pupuk cair. Ini opsional, bisa pakai plastik apa saja. Lalu ada dop kaca bekas power head 1 pieces.
Kemudian selang air rotor ini secukupnya menyesuaikan kedalaman tank kalian ya kawan-kawan. Lalu bahan yang terakhir ialah lem super atau lem G. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menggambar pola dasar dari alat elektrolisis ini. Nah, di sini untuk ukurannya nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan sesuai video ya, untuk step-stepnya juga. Oke, untuk gambar polanya kurang lebihnya seperti ini ya kawan-kawan. Ini yang bagian hitam nanti kita hilangkan, termasuk yang ada tanda silangnya juga ini kita buang. Oke, disesuaikan dengan ini ya kawan-kawan. Untuk ukurannya bisa diperhatikan di situ. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemotongan gambar pola yang sudah kita buat tadi, sekaligus membuang bagian yang tidak kita butuhkan atau tanda yang sudah kita silang tadi ya kawan-kawan. Nah, di sini untuk prosesnya pelan-pelan saja. Untuk di video ini sengaja saya percepat agar durasinya tidak lama. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan penutup bagian bawah dan bagian atas. Nah, ini langsung saja kita mal dengan menggunakan gambar dasar tadi, kemudian kita gunting. Ini saya percepat juga ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Di sini kita butuh 2 pieces. Nah, ini yang satunya ada lubang seukuran selang air rotor. Ini yang bagian atas ya kawan-kawan. Nah, yang bagian bawah polos, tidak ada lubang. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemotongan kawat ram stainless steelnya dari wadah saringan. Nah, di sini saya menggunakan tang potong. Nah, seperti ini saya buatkan lubang kecil dulu, kemudian ketika agak lebar ini saya menggunakan gunting untuk pemotongannya. Nah, seperti ini. Guntingnya juga gunting khusus yang agak tebal ya kawan-kawan, kalau gunting biasa tidak kuat. Nah, kita gunting melingkar seperti ini. Nah, setelah itu kita mal sesuai dengan gambar kotaknya tadi. Kemudian kita potong lurus. Nah, usahakan garisnya ini lurus ya kawan-kawan. Lurus di anyaman ramnya, sehingga nanti tidak brodol untuk ramnya sendiri. Nah, seperti ini. Nah, ini harus ujungnya lurus. Nah, pinggirnya juga lurus, rapi, sehingga ketika dilem nanti tidak amburadul. Nah, begini ya kawan-kawan, pas dan rapi. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemotongan kabel. Nah, untuk kabelnya ini panjangnya lebih dari selang air rotor ya kawan-kawan.
Nah, selang air rotor sendiri di sini berfungsi sebagai pelindung dari kabelnya di dalam air. Nah, ini kemudian kita kupas. Nah, sebelum kita pasang ke kawatnya, kita tandai dulu bagian tengahnya ini. Nah, ini yang bagian atas ini nanti belok ke kanan. Kemudian yang bagian bawah dia belok ke kiri. Nah, untuk pemasangan kabelnya seperti ini ya kawan-kawan. Kemudian kabelnya ini yang bagian atas kita bengkokkan ke kanan. Kemudian kita masukkan saja, lalu kita lilit di situ. Tidak usah disolder ya kawan-kawan. Begini saja sudah kuat. Nah, bisa dilihat di situ, yang sebelah atas belok ke kanan, sedangkan yang sebelah bawah dia belok ke kiri, agar sambungan kabelnya bisa masuk ke dalam lubang yang sudah kita buat tadi. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman ram stainless steelnya. Di sini saya menggunakan lem super di ujung-ujungnya saja ya kawan-kawan, agar nanti ketika kita ingin mengganti ram kawatnya ini bisa lebih mudah untuk pelepasannya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan hasil pengeleman ram stainless steelnya. Nah, karena ada lubang yang sudah kita buat tadi, sehingga sambungan kabelnya tidak menonjol, dia lurus dan pas dan rapi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ialah kedua kabel ini jangan sampai bersentuhan ya kawan-kawan. Untuk itulah ini salah satu saya bengkokkan ke kanan dan ke kiri. Oke, sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, terlebih dahulu ini kabelnya kita masukkan ya kawan-kawan. Kita arahkan ke atas dua-duanya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan penutup bagian bawah dan atas. Nah, terlebih dahulu sebelum kita lem ini kita amplas dulu agar kasar. Nah, di sini saya lemnya menggunakan lem tembak atau lem bakar. Tujuannya agar nanti ketika kita ingin mengganti ram stainless steelnya bisa dengan mudah kita lepas. Nah, ini seperti biasa kita lem di ujung-ujungnya saja. Seperti ini, dia sudah kuat. Kemudian untuk ini kita masukkan kabelnya, kita masukkan selang air rotor. Nah, di samping untuk pelindung, dia juga tampilannya lebih rapi. Nah, setelah kering hasilnya akan seperti ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengamplas bagian atasnya ini. Apabila ada lebihan kita samakan dengan bagian tengahnya, sehingga nanti hasilnya lebih rapi dan lebih presisi. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan penahan dop kaca agar alat ini bisa menempel di kaca aquascape kita.
seperti ini ya kawan-kawan. Untuk pemasangan dop kacanya lumayan cukup rapi. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan saklar. Nah, di sini untuk saklarnya lupa tidak saya sebutkan di awal tadi ya kawan-kawan. Nah, di sini pentingnya saklar karena alat ini kita hidupkan dan kita matikan berulang kali setiap harinya ya kawan-kawan. Nah, untuk pemasangannya, untuk yang merah ini yang plus, ini kita lewatkan saklar, kemudian yang hitam ini langsung kita sambung. Itu yang min ya kawan-kawan. Sedangkan yang dari alatnya ini terserah untuk min plusnya pilih yang mana karena warnanya sama. Oke, alatnya sudah jadi, siap kita uji coba. Oke, sampailah kita pada langkah yang paling akhir, yaitu uji coba di tank. Nah, untuk penempatannya ini terserah kalian ya kawan-kawan, terserah kepercayaan kalian mau ditaruh di mana. Yang penting dia tercelup. Nah, ini kita tambahkan dop kaca agar tidak goyang. Kemudian kita coba nyalakan. Oke, gelembung oksigen yang dihasilkan lumayan cukup halus ya kawan-kawan. Di sini DIY sterilizer elektrolisis saya nyatakan berhasil. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.